Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di dalam istana kekaisaran, Dewa Willow berubah menjadi bentuk manusia. Cabang willow hijau dan subur yang tingginya hanya 1 kaki tergantung di kepalanya, menyebarkan energi kacau untuk melindungi tubuhnya. Itu akan pergi. Matanya berputar-putar dengan pancaran cahaya. Gambar ilahi tiba-tiba muncul satu demi satu yang tampak seperti masa lalu, tetapi seperti masa depan juga. Terlalu banyak misteri yang terkandung di dalamnya. Pikiran Shi Hao terguncang. Apa yang diramalkan ini? Dewa Willow saat ini sangat menyendiri dan terlepas dari seluruh dunia. Senyumnya yang cemerlang sangat bebas dan tanpa beban, dan matanya tampak mencerminkan masa lalu dan masa depan. Dewa Willow! Suara Shi Hao bergetar. Dia tahu bahwa mereka akan berpisah hari ini, tepat pada saat ini. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Pakaian putih berkibar. Dewa Willow sama luar biasa dengan makhluk abadi sejati. Langkah demi langkah, ia berjalan keluar dari istana kekaisaran, matanya menatap tinggi ke langit. Itu akhirnya akan meninggalkan dunia manusia dan melangkah di jalannya sendiri. Dewa melolong dan iblis berteriak. Seluruh dunia ini akan berbalik, seolah-olah mereka menuju era kuno yang legendaris ketika para dewa dan manusia hidup bersama dan puluhan ribu makhluk berjuang untuk supremasi. Langit terbelah. Disertai dengan suara guntur, semua jenis makhluk muncul. Orang-orang biasa di tanah semuanya gemetar dan melihat ke atas dengan tidak percaya. Mereka kemudian jatuh lemah ke tanah. Ini semua adalah makhluk legendaris. Mereka juga bisa disebut dewa dan iblis. Semua orang sangat terguncang. Mereka kemudian sangat terkejut. Hong! Suara gemetar hebat lainnya merobek udara. Retakan besar memanjang di langit. Langit hancur, dan kabut yin yang lebat mengalir keluar. Di langit, sungai emas besar meletus. Semua jenis kerangka dan mayat melayang, tidak diketahui kemana mereka menuju. Semburan air kuning melonjak, membawa serta energi yin yang besar. Ini adalah mata air kuning dunia bawah? Seorang penatua berteriak dengan keras. Lupakan manusia. Bahkan pembudidaya terguncang dengan ketakutan besar. Apakah legenda ilahi dari awal yang hebat akan muncul kembali? Mata air kuning mengalir mundur dari alam yang berbeda. Ini akan mengubah wilayah gurun menjadi dunia orang mati. Petir berwarna darah terjalin dan meretas di atas sungai kuning. Adegan aneh ini sangat mengejutkan semua orang. Mereka semua merasa seolah-olah akhir dunia akan tiba. Ini menghubungkan ke area dunia bawah. Apakah mereka mencoba menghancurkan wilayah gurun? Pagoda kecil itu berkata. Berdasarkan spekulasinya, ada beberapa individu tua di akhir masa hidup mereka yang akan benar-benar menjadi gila. Jika mereka tidak dapat menemukan kesempatan alami di alam bawah kali ini, maka mereka hanya bisa menunggu kematian datang. Sesosok naik ke langit dan mencapai sungai kuning besar dengan 1 langkah. Pakaian putih berkibar-kibar seolah-olah mengendarai angin. Itu berubah menjadi Dewa Willow yang abadi dan bergerak. Sebuah telapak tangan putih berkilau melesat melintasi energi yin yang memenuhi langit. Kabut hitam melonjak, dan semuanya tersebar pada saat ini. Air kuning juga terbang kembali secara terbalik, kembali ke alam yang lebih tinggi. Kamu berani? Sebuah raungan terdengar. Keberadaan perak yang berputar-putar dengan energi kacau muncul. Di punggungnya ada sepasang sayap daging putih bersih, itu adalah mayat yang kacau. Di belakangnya, awan gelap melonjak dan roh-roh yin meraung marah. Sepotong dunia bawah tanah yang tak terbatas muncul, dan itu akan bertabrakan dengan wilayah gurun. Dewa Willow bertemu langsung.
Dia mengirim telapak tangan keluar, dan esensi spiritual yang cemerlang benar-benar menyebarkan kabut hitam yang tak ada habisnya. Potongan besar bumi dunia bawah hitam bergetar sebagai tanggapan sebelum bergemuruh dan pecah. Dis dunia hantu. Dengan suara hong, tanah dunia bawah berwarna hitam pecah, dan dari dalam mengeluarkan piringan hitam. Dis hitam ini sangat kontras dengan tubuh putih keperakan Dewa Willow. Dis hitam terkontaminasi dengan banyak darah, dan darah terus mengalir dari permukaannya. Ini terakumulasi dari tahun-tahun tanpa akhir, dan itu berisi keinginan dan kebencian dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Weng. Dis berharga ditekan ke bawah. Itu melepaskan aura kematian yang tebal dan disertai dengan energi kacau. Itu sangat kuat, dan pada saat ini, seluruh wilayah gurun bergetar dan diambang kehancuran. Dewa Willow menunjuk dengan jari. Cahaya hijau melesat seperti pelangi, menghancurkan piringan berharga itu. Saat mencapai luar wilayah ini, bintang-bintang tampak menjadi redup. Tidak diketahui kerusakan destruktif seperti apa yang ditimbulkan oleh serangan ini. Mayat yang kacau itu terkejut. Bagaimana artefak magisnya yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bisa terbang begitu saja? Kembali! Dia mengeluarkan teriakan, memanggil kembali piringan hitam yang berharga itu. Itu bergabung dengan dunia bawah, dan kemudian meletus dengan aura kematian yang tak ada habisnya sebelum menabrak Dewa Willow. Mayat yang kacau itu menukik bersama dengan tanah bawah tanah dan piringan berharga untuk membunuh Dewa Willow. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk memutuskan pertempuran ini dengan segera. Ketika seseorang mencapai tingkat alam kultivasi mereka, kadang-kadang tidak perlu beberapa ratus pertukaran. Pertarungan seringkali berakhir hanya dengan satu pemikiran, memutuskan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Dia tahu bahwa masih ada orang lain di sekitarnya dari alam yang lebih tinggi yang juga akan berurusan dengan Dewa Willow. Karena itu, dia tidak menahan apapun. Sisi lain pasti merasakan ketakutan yang menahan dan tidak akan habis-habisan. Hong! Dewa Willow terus berdiri tegak di sana tanpa bergerak. Namun, itu meletus dengan kekuatan ilahi yang menyala-nyala, dan dalam sekejap, 108 cabang keluar dari tubuhnya. Setiap cabang berwarna emas dan bersinar cemerlang, termasuk kuncup dan daunnya. Mereka ilahi dan mempesona, seolah-olah mereka adalah 108 rantai keteraturan ilahi. Peu. Mayat yang kacau itu tercengang. Dia menemukan bahwa dia telah ditembus dan tidak memiliki cara untuk bertahan melawan serangan ini. Ada lubang kosong di sekitar artefak magisnya, dan dunia bawah tanah langsung meledak. 108 cabang emas menembus cakram berharga dan dunia bawah tanah, dan kemudian semuanya menembus tubuh mayat kacau yang dikenal kokoh dan abadi. Mustahil! Tubuhku tidak jauh lebih lemah daripada tubuh emas 6 zang. Dia berteriak keras. Hong! 108 cabang bergetar, dan mayat yang kacau itu terpisah sebelum hancur berkeping-keping. Semua kabut tersebar dan sepenuhnya dimurnikan. Hanya cabang-cabang emas yang bisa dilihat di sana. Ini berakhir terlalu cepat, dan seluruh proses ini terlalu tirani. Serangan bertenaga penuh Dewa Willow secara langsung menghancurkan raksasa dari alam yang lebih tinggi, dan mayat yang kacau jatuh begitu saja. Anda harus memahami bahwa makhluk seperti mayat kacau itu sangat menakutkan. Daging mereka abadi dan mereka sangat kuat. Terkandung di dalamnya adalah energi mematikan yang tak ada habisnya. Jika seseorang terinfeksi oleh energi ini, daging mereka akan rusak dan keterampilan kultivasi mereka akan sangat menderita. Ini, bahkan pagoda kecil itu tidak bisa berkata-kata. Dalam kehampaan, beberapa retakan besar dengan cepat ditutup. Orang-orang yang menonton di belakang layar muncul. Mereka tidak pernah menyangka Dewa Willow begitu menakjubkan, langsung melenyapkan lawannya dengan satu serangan. Ini membuat mereka semua ngeri.
Itu adalah sosok tingkat master sekte, jadi bagaimana dia bisa terbunuh begitu turun? Ci! Garis energi pedang merobek langit. Sinar cahaya berwarna platinum berkelap-kelip dengan gemilang di langit, menerangi dunia dengan kecemerlangannya saat mereka menebas dengan ketajaman yang luar biasa. Yang menyerang adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Di tangannya ada pedang surgawi, dan ini adalah senjata yang ditebas. Dewa surgawi abadi telah tiba. Namun, dibandingkan sebelumnya, matanya lebih dingin, seolah terbuat dari logam. Sial! Dewa Willow mengulurkan satu jari, dan jari ini saja secara tak terduga menghancurkan pedang ilahi yang mulia dan memaksa Dewa surgawi abadi kembali. Weng! Lampu hijau zamrud berkedip-kedip. Sebuah pohon penghubung surga turun, dan di atas pohon kuno ini juga ada seorang individu muda. Individu ini mulai menekan Dewa Willow juga. Yi! Ekspresi pagoda kecil itu berubah. Kemudian, ia berteriak, tidak baik. Pemuda itu benar-benar identik dengan Dewa surgawi abadi, hanya saja, yang ini bersinar dengan lampu hijau dan menyatu dengan pohon kuno. Itu memiliki jenis vitalitas yang kuat. Tubuh 5 elemen Dewa surgawi abadi telah datang. Akan sulit untuk melenyapkannya sekarang. Pagoda kecil itu sangat terkejut. Ini salah satu inkarnasinya. Shi Hao bertanya. Tidak, mereka semua adalah tubuh sejati. Ada yang mengatakan bahwa Dewa surgawi abadi adalah 5 orang, tetapi ada orang lain yang mengatakan bahwa dia memahami 5 elemen, jadi dia memiliki 5 kehidupan. Ekspresi pagoda kecil itu menjadi sangat berani dan tidak lagi ragu-ragu. Itu membubung ke udara untuk bergabung dalam pertempuran. Itu karena ia tahu bahwa Dewa surgawi abadi cukup aneh. Selain sangat kuat, dia juga sulit dibunuh. Ketika kelima individu pindah bersama, ada jenis kekuatan yang tak tertandingi. Shi Hao terkesiap. Dia tahu bahwa pagoda kecil itu akan pergi seperti ini juga dan tidak akan pernah kembali. Satu lagi dibiarkan begitu saja. Di langit, area di antara alis Dewa Willow bersinar. 3.000 kata segera muncul di sekelilingnya, dan setiap dunia seperti bola yang gemerlap. Mereka mulai membakar dengan ganas dan mengelilingi pohon kuno itu. Ci! Energi pedang mengejutkan langit. Api meluap ke langit, energi tanah melonjak, dan air sejati mengalir seperti laut. Pohon besar itu bergegas, dan pada saat itu, 5 pemuda muncul. Mereka secara bersamaan menyerang Dewa Willow. 5 elemen berputar-putar, membelah langit dan bumi. Sebelum pagoda kecil itu bisa mendekat, seseorang menghentikannya. Tubuh emas Master Sekte Barat muncul. Selain itu, sosok lain muncul untuk membantu Dewa Surgawi Abadi dan menekan Dewa Willow. Mereka bisa merasakan gelombang tekanan yang luar biasa. Serangan Dewa Willow yang menghancurkan mayat yang kacau membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Ki. Tiba-tiba, di sekitar tubuh Dewa Willow, daun-daun berkilau dan gemerlap berkibar-kibar. Mereka berubah dari hijau tua menjadi warna emas, dan kemudian mereka membentuk kunpeng satu demi satu. Mereka semua melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Tidak baik! Seseorang berteriak keras dan dengan cepat mengambil tindakan. Sementara itu, tubuh Dewa Surgawi Abadi juga bergetar. Dia dengan cepat menyerang, menutupi area ini dengan energi 5 elemen. Mampu mengoperasikan teknik berharga ke level ini dapat dianggap sebagai pencapaian yang mempesona dan menghancurkan dunia. Setiap daun berubah menjadi kunpeng, dan di dalam warna emas ada pola hitam. Seberapa menakutkan ini? Anda harus memahami bahwa kunpeng yang turun ke langit cukup mengejutkan dirinya sendiri. Dewa Willow segera menunjukkan kekuatan ini, dan meskipun mereka bukan kunpeng sejati, ketika ada begitu banyak, itu pasti pemandangan yang menakutkan. Shi Hao menghela nafas kagum.
matanya bersinar cemerlang. Jadi sebenarnya ada cara menggunakannya juga. Itu membuatnya melihat dunia yang lebih luas, seolah-olah banyak hal menjadi jelas sekaligus. Hatinya mulai mendambakan jenis kekuatan ini. Selama konfrontasi yang menakutkan ini, di dalam cahaya yang kacau dan di bawah teriakan Kunpeng dan teriakan Dewa Surgawi Abadi, hujan darah turun. Sebuah sosok dilenyapkan, dan kemudian sosok lain meledak. Dewa Surgawi Abadi mundur. Pada akhirnya, hanya 3 angka yang tersisa. 2 di antaranya tewas di tempat. Di atas langit, ada momen damai yang singkat. Kemudian, beberapa garis sosok terus muncul, semuanya sangat bermartabat dan mengesankan. Energi kacau melilit individu-individu ini, dan masing-masing dari mereka memiliki mata yang tampaknya telah menyaksikan perubahan besar waktu. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, pagoda kecil itu mengeluarkan tangisan aneh. Dia melepaskan diri dari tubuh berharga Jang 6 dan bergegas ke surga setelah dengan jelas mengenali salah satu dari mereka. Di atas kepala individu itu ada pagoda 2 lapis yang seputih batu giok. Itu mengelilingi individu ini dan melindunginya di bawah. Tampaknya sangat kuat. Orang yang menghapus salah satu negara surgawiku adalah kamu. Dewa Willow angkat bicara. Itu menghalangi warisanku. Taois itu berbicara. Pagoda 2 lapisan membentuk Yin dan Yang, menyebarkan 2 energi ini. Pertempuran untuk menyelesaikan segalanya. Dewa Willow berbicara. Yang tidak biasa adalah kali ini, tidak ada yang berjalan dan hanya menonton dari samping. Itu karena Taois ini sangat kuat dan menakutkan. Dia telah membuat musuh banyak orang di alam yang lebih tinggi. Individu yang dikenal sebagai Taoisin yang ini telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Pertempuran pecah. Taoisin yang menekan ke depan. Pagoda di atas kepalanya mengalir dengan 2 energi, menekan langit dan bumi. Pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh. Itu langsung bergegas ke atas untuk menghadapi pagoda 2 lapis. Itu akan merebutnya kembali. Sang Taois tampaknya tidak keberatan, karena hanya bergerak saja sudah cukup untuk meruntuhkan ruang di sekitarnya. Dagingnya kuat ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang Dewa Willow. Hong! Pada saat itu, dia bertabrakan lebih dari 10 kali melawan Dewa Willow. Ini adalah pertempuran yang sangat kejam dan ganas. Pada saat itu, kelopak mata semua orang melompat. Taoisin yang terlalu kuat, dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah sosok generasi tertua. Reputasinya memang layak seperti yang diharapkan. Kedua sosok itu terjalin dan bertukar serangan dengan intens. Sesaat kemudian, cahaya ilahi menyala dengan ganas di mata Taoisin yang sebelum menembakkan 2 sinar yang menakutkan. Yang satu hitam pekat, dan yang lainnya putih bersih. Mereka menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini meteor mulai jatuh dari langit. Mereka semua terguncang dari gelombang kejut hebat dari pertempuran ini. Pakaian putih Dewa Willow berkibar-kibar. Tangannya membentuk jejak. Satu tangan menunjuk ke langit, sementara satu tangan menunjuk ke bumi yang besar. Kemudian, mereka perlahan-lahan bergerak bersama. Bintang-bintang di langit muncul, dan kemudian menghilang di antara kedua tangannya. Sebuah suara Hong meletus. Sebuah pancaran abadi keluar dari jejak magis gabungan. Peu! Disertai dengan raungan marah, Taoisin yang meledak. Cahaya berdarah melonjak dan cahaya warna-warni merah tersebar terpisah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.